Halo Sobat Pesona Desa, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saat ini saya sudah berada di Kabupaten Cianjur. Kalau ngomongin Cianjur, yang teringat di benak kita adalah sentra unggulan berasnya. Dan juga di sini berpotensi dengan lahan persayurannya. Namun ada yang baru nih, yang sedang dikembangkan oleh salah satu kelompok tani di Cianjur ini, yaitu jagung hibrida. Dan sekarang kita akan jumpai petani milenial tersebut. Sampurasun, Kang Setia, Damang. Siap, Kang. Alhamdulillah. Sawang Sona. Damang, alhamdulillah juga, Kang. Nah, Sobat Pesona Desa, saya sekarang sudah bersama Kang Setia sebagai Ketua Kelompok Rumah Petani Indonesia. Betul. Boleh dibilang ini pelopornya untuk tanaman jagung hibrida ya di Kabupaten Cianjur ya? Insya Allah, Pak. Wah, tadi saya lihat ini nih di lahan yang seluas ini, sehijau ini, dan juga udaranya sejuk nih, Kang ya? Biasa nih, lagi bagus sih cuaca. Tadi lagi memonitoring aktivitas apa nih di sini, Kang? Ya, kita kebetulan di lahan ini kita tanamin full untuk jagung hibrida, dan memang baru selesai panen kita, Pak, kemarin, Pak. Panen raya kita baru selesai. Dan ini lagi proses untuk land clearing dan juga penanaman kembali. Gitu, oleh para petani-petani kita, dan juga ada juga rekan-rekan dari SMK yang lagi sedang magang di sini, Pak. Oh, pantesan nih Sobat Pesona Desa, kalau saya lihat tadi, kenapa nih petani-petaninya masih muda-muda gitu ya, fresh gitu lah. Betul. Ini kalau boleh tahu jumlah atau luas wilayah kebunnya berapa hektar, Kang? Kalau saat ini yang memang di lokasi yang tanam ini, saat kita berada ini 7,2 hektar. Oh. 7,2 hektar, dan memang kalau untuk keseluruhan lahan yang kita tanam di bawah binaan kita itu 76 hektar, Pak. Oh, itu tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Cianjur. Tapi sekarang yang sedang ditanami kembali, betul, itu ada sebagian lahan gitu ya? Betul, sebagian lahan, dari sebagian besar lahan, dan di sini 7,2 hektar. Oke, Kang, kalau boleh tahu nih, awal mulanya kenapa tertarik untuk menanam jagung hibrida nih sebagai seorang petani yang masih dikatakan jarang lah di Kabupaten Cianjur nih? Insya Allah. Ya memang awal mulanya ya kita melihat mungkin di pandemi COVID ini, Kang ya. Jadi melihat bisnis apapun kan saat ini sedang bahasanya rungkat lah gitu ya. Rungkat. Atau lagi kolaps ya. Yeah. Hanya memang bisnis pertanian yang saat ini bertahan gitu. Dan memang awalnya pun ya ini program bunuh diri sih awalnya gitu. Pilot project lah ya, bahasa gaulnya. Pilot project lah gitu ya. Dan memang kita udah menganggap ini kayaknya pahit gagal lah gitu kan. Karena di Cianjur kan lebih banyak itu jagung manis, kemudian sayuran, kemudian kan lumbung padi ya kalau di Cianjur. Jadi untuk jagung hibrida sendiri memang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu masyarakat mungkin tahu dan paham, gitu kan. Hanya kita coba-coba tanam jagung hibrida, dan ternyata memang respon pemerintah, respon masyarakatnya pun wah ternyata besar juga gitu. Ditambah memang di Cianjur ternyata yang saya tahu setelah perjalanan ke sini, itu pasarnya pusatnya di Cianjur, Kang. Oh, justru memang potensialnya pembeli itu dominan di Cianjur ya. Betul. Baik lahan ataupun juga secara market ya. Secara marketnya di Cianjur. Banyak peternakan-peternakan kita yang memang saat ini sangat membutuhkan jagung gitu. Bahkan industri ya peternakan, kemudian industri jamur pun yang dekat-dekat dengan kita pun itu butuh jagung gitu. Bahkan kebutuhannya pun sampai 300 ton itu. Ya, mungkin banyak orang yang masih awam ini, Kang. Bedanya jagung hibrida sama jagung yang biasa kita konsumsi gitu. Itu jagung apa, Kang? Kalau dalam segi tanam petani?
Sebenarnya kalau untuk konsep penanaman jagung hampir sama sih. Sama. Hampir sama, cuman mungkin dalam segi penanaman sama pengolahannya aja yang berbeda gitu. Kalau jagung manis kita hanya butuh waktu 70 hari sampai 80 hari maksimal. Itu udah bisa dipanen sama kita ya kan. Kemudian udah bisa dijual langsung dan konsumsi langsung. Kalau misalnya jagung hibrida kita memang butuh waktu yang lebih lama. Berapa? Kurang lebih itu 105 hari sampai memang bisa dipanen. Kemudian kita pun setelah itu tidak bisa langsung dijual karena perlu diolah juga gitu kan. Makanya kita ada pasca panen lah, pengolahan pasca panen, diolah kemudian sampai tingkat kekeringan untuk jagung yang sudah digiling atau jagung pipil itu 15-17%. Baru kita bisa jual kepada peternakan ataupun kepada end user lain berupa industri gitu Kang. Kang, kalau pola tanam dari jagung hibrida ini kayak gimana Kang? Kalau yang memang kita jalankan saat ini lebih banyak sih jajar legowo sih. Apa itu? Gitu. Asing. Jajar legowo itu lebih cenderung ke jarak tanamnya aja sih. Oh, berapa jarak? Jarak dari... antar tumbuhannya 25-30 cm. Kemudian antar garitan lah bahasanya gitu ya. Antar garisnya itu kurang lebih 60-80 cm. Tergantung disesuaikan dengan cuaca juga sebetulnya gitu. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, sejuk, mungkin jarak lebih rapat aman gitu. Cuman kalau mungkin agak kemarau, menjelang kemarau gitu ya, atau kemarau basah, itu biasa jarak tanamnya agak kita jauhkan. Oh, wah Kang, tadi saya cukup menarik nih dengerin cerita Kang dari mulai masa tanam dan lain sebagainya. Betul. Di sini ada yang sudah siap panen, tanamannya saya pengen tahu nih Kang. Masih ada. Kebetulan memang masih ada beberapa lahan yang di belakang sana. Kalau ini kan udah panen semua. Cuman kebetulan nih beruntung banget dari Kang datang ke sini, masih ada kurang lebih 3 hektar yang belum kita panen. Jadi mungkin nanti bisa langsung kita berangkat ke lahan. Boleh Kang, kalau gitu antar saya langsung ke sana Kang ya. Sekarang aja kali ya. Ayo. Oke, boleh. Sip. Agak lumayan ya. Lumayan terjal pisan. Perjalanan Banyak kita semak-semak yang tinggi. Lumayan jauh banget. Nah ini Kang, udah ada jagungnya ternyata. Wah, ini jadi yang udah dipanen ya? Betul. Kebetulan memang masih ada beberapa lahan kita yang alhamdulillahnya sih beruntung masih belum kepanen semua. Karena memang kan masa panen kita udah lewat. Masa panen raya kita udah lewat. Dan panen raya kita nanti di bulan Juni lah, insya Allah. Udah mulai kembali. Ada panen lagi bulan Juni. Bulan Juni, betul. Ini pun masih ada yang panen, petani-petani kita di belakang. Berapa orang Kang ini yang bantu buat panen dan juga Kalau proses? yang panen petani binaan kita totalnya ada 12 orang. Oh, 12 orang. 12 orang, betul. Cuman kadang-kadang suka ada juga masyarakat sekitar yang ingin ikut panen, ya kita suka ajak juga sih untuk bergabung dengan petani kita, Kang. Nah, ini kan Kang, jagungnya udah langsung dikupas seperti ini ya? Betul, udah dikupas. Jadi itu langsung dari pohonnya langsung? Dari pohonnya langsung, betul. Oh, ini udah kering, usianya sih udah bisa di potek, berarti udah di atas 120 hari. Udah tinggal kita nanti petik, kemudian masukin karung, langsung bawa ke pabrik untuk diolah. Ini emang dari saya genggam aja nih keras banget ya. Banget. Beda nih. Jadi sobat pesona desa kalau yang pengen tahu ciri fisik dari jagung hibrida, memang ini keras ya dan nggak bisa buat dijadiin makanan sehari-hari kayak yang biasa dikonsumsi sama kita gitu ya Kang ya. Betul. Jadi ini memang buat pakan ya biasanya ya Kang ya. Biasanya. Untuk tepung jagung, pakan. Mungkin kalau pengolahannya udah teknologinya bagus untuk minyak jagung juga gitu. Oh, oke. Nah, banyaklah produk turunan dari jagung. Ini kan Kang tanaman yang udah kering, nanti akan ada proses selanjutnya lagi Kah untuk proses tanam? Ya,
Jadi setelah kita panen, nanti biasanya kan kita biarkan dulu 1 bulan untuk peremajaan tanahnya gitu ya. Setelah itu baru petani kita akan semprot herbisida atau bahasanya apa namanya untuk anti gulma gitu ya, untuk membunuh gulmanya. Setelah itu baru kita tanamin lagi gitu. Jadi nanti karakter tanamnya atau tanah yang ada di sini tuh jadi kembali netral kembali ya. netral gitu. Untuk ditanami kembali. Betul. Dan produktivitasnya meningkat lah bagus insya Allah. Cuman ini Kang, pertama saya ke sini kayaknya ada yang berisik-berisik di sana ini Kang. Kolecer ya kalau bahasa Sunda nih. Kolecer, kincir angin emang kincir sengaja angin. dipasang atau gimana nih? Sebenarnya banyak masyarakat di sini juga yang mungkin bermain kolecer ya gitu bahasanya, atau kincir angin di area-area lahan kita. Jadi ya kalau untuk kita alhamdulillah ada manfaatnya sih, selain untuk keamanan kebun-kebun kita juga gitu. Selain buat juga hiburan ya Kang, ada penglihatan lah gitu ya, ditinggalin. Dan juga jarang kan? Jarang banget. Ini di tengah-tengah kebun jagung, terus juga mungkin bisa sambil ngelihat arah angin juga kayaknya, Kang ya? Seperti itu. Oke, sip atuh. Kang, kalau gitu abis ini kita kemana nih Kang? Setelah ini kita akan ke pabrik. Nanti kita akan lihat proses pengolahan pasca panen dari jagung. Nanti kita akan lihat si jagung ini kita giling. Ya. Kemudian kita juga nanti akan lihat proses apa namanya untuk giling jenggelnya nih, karena jenggelnya juga limbah jagung ini bermanfaat untuk pakan ternak kambing. Wah, saya makin penasaran nih Sobat Pesona Desa. Langsung aja kalau gitu antar saya ke pabrik Kang. Siap, yuk laksanakan. Mangga. Ayo, siap Kang. Kang, di sini tempat kita Kang. Waduh. Wah. Kang, kalau ini tuh luar biasa. Untuk apa biasanya kegiatan yang sudah tadi dari kebun datang ke Nah, betul. Oke, Kang Gilang, sebelumnya saya kenalkan ini pabrik kita, Rumah Petani Indonesia yang ada di Jamali, Mande, Kabupaten Cianjur. Nah, kebetulan kalau di sini kita sedang melihat kegiatan di mana para pekerja kita dan juga dibantu sama teman-teman dari SMK. Jadi barang yang tadi kita panen ya kan masuk ke pabrik, masuk ke sini kemudian diturunkan dan akan disortir, Kang. Oh. Jadi ini proses sortir dulu gitu. Kemudian dicek jagung yang bagusnya, yang kualitas yang masuk grade terbaik lah gitu kan. Kemudian kita sortir dan nanti yang bagus akan kita giling di tahap selanjutnya. Betul. Ini proses sortirnya biasanya harus bersihnya segimana, Kang? Atau harus nggak ada apanya gitu, misalnya cangkangnya atau apa? Betul. Kalau untuk proses sortir boleh satu saya ambil, Kang ya. Jadi memang harus full yang bersih, Kang. Yang bersih, nggak ada biji matinya. Kalau misalnya kita lihat beberapa di depan sana kan ada biji matinya gitu ya. Yang sudah hitam, yang nah, sudah betul, gitu betul. Ya? Jadi memang kita harus yang perfect lah bahasanya gitu kan. Yang emang bagus lah bersih. Gitu ya, betul, betul. Ya? Memang seperti itu. Ditambahkan kadang-kadang juga ada jagung yang mungkin masih usianya belum masuk. Jadi kita nanti sortir. Nanti ini masuknya grade A yang paling bagus. Untuk grade B-nya nanti biasanya kita akan kirimkan ke peternakan bebek, Kang. Oh. Betul. Jadi selain grade A tadi yang paling bagus, betul, yang lainnya pun bisa dijual lagi. Betul. Jadi nggak jadi limbah ya, Kang? Nggak, ya? betul. Kang, selain sortir, selanjutnya nih di sebelah kayak saya lihat ada ruangan lagi nih untuk betul. apa nih, Kang? Sambil jalan aja mungkin, Kang ya. Boleh, mangga. Siap, langsung ke sebelah sini, Kang.
mesinnya nih Kang. Gede juga ya Kang ya. Lumayan Kang. Ini mesinnya dibuat sendiri custom atau ada khusus? Ya, ini mesin perontok jagung kita memang kita ada pesan. Ya, pesan dari relasi dan kawan kita yang ada di Madiun, Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah sih kita untuk produksi insya Allah ini punya kecepatan dan produksi 5 ton itu per jam, Kang. Waduh, lumayan juga ya. Betul, cepet lah. Efisiennya dari segi waktu gitu Insya ya. Allah, betul. Jadi ini mesin khusus untuk merontokkan Betul, biji jagungnya betul. ya, Kang, ya? Dari apa namanya, dari jagung gelondongan seperti ini, nanti bisa jadi jagung udah pipilan. Kalau misalkan sekarang saya pengen lihat ini proses Betul. dari penggilingan bisa nggak? Bisa dong, Bisa? sangat bisa. Boleh. Kalau gitu saya mau nonton nih. Boleh, nanti kita siapkan, langsung kita nyalakan. Coba. Wah, tadi saya udah lihat ini ya proses kan? penggilingan jadi hasilnya Luar biasa. ini, Kang. Nah ini Kang. Oh. Jadi hasil setelah tadi jagung disortir, dibawa kemudian digiling, nah inilah hasilnya gitu. Wah, jadi ini nih Ya sobat kan? pesona desa kalau pengen lihat yang sudah digiling dengan menggunakan mesin seperti ini yang tadi betul. kekuatannya 1 jam bisa menghasilkan 5 ton. 5 ya? ton, betul, Wah, 5 Tapi ton. Kang, ini kan ada apa namanya nih bonggol Ada yang sudah jenggel ya, bubuknya. Ini jenggelnya ya, Oh, dengkel betul. ya? Itu nanti gimana tuh? Nanti kita sortir lagi Kang. Sortir Nanti lagi. kita ayak lagi, kemudian nanti kita blower lagi Kang. Jadi nanti pokoknya yang udah kita jual udah sangat bersih lah, insya Benar-benar Allah. bersih, hanya bijinya aja. Hanya bijinya aja, betul. Ini nggak mudah pecah ya? Enggak, insya Allah. Bisa Karena- dicoba Kang? Jangan dong. Oke, Kang, kalau habis dari mesin Siap. giling ini, Betul. biasanya proses selanjutnya apa? Biasanya kalau kita udah digiling, ya semuanya, pokoknya kita nunggu numpuk dulu Kang. Nunggu selesai semua digiling, baru biasanya kalau cuaca bagus, langsung kita jemur Kang. Di latar yang di sebelah sana, ya kan. Nah kalau misalnya kita hujan, langsung dibawa ke tempat oven kita. Jadi langsung di oven, betul. Ada mesin oven khusus lah ya? Mesin oven khusus. Karena memang yang diterima sama pasar itu berkisar sekitar 15-17%. Gitu, baru bisa diterima sama pasar. Oke. Nah, Kang, berarti sekarang kita ngelihat yang dijemur dulu atau langsung ke mesin oven kan? Saya Sepertinya karena cuaca lagi kurang oke ya, Kang. Jadi kayaknya kita langsung ke oven aja deh. boleh kalau gitu saya mau lihat lagi nih Kang. Boleh. Saya mesin giling ke mesin oven ya. Siap, laksanakan. Ayo, Kang. Yuk. Nah, ini, Kang. Nah, ini mesin oven kita, Kang. Nah Kang, kalau boleh tahu ini muat berapa ton Kang? Kalau setelah proses tadi giling, kemudian kita bawa ke oven, ini biasanya kita muat 1 ton. Oh 1 ton? 1 ton, betul. Kapasitas 1 ton. Oven ini 1 ya? kali oven, betul. Nah, terus kalau untuk proses ovennya Betul. ini berapa jam Kang? Biasanya kalau kisaran kita oven 4-6 jam, Kang. Kalau sampai kadar air yang benar-benar kering, Kang. Betul. Ngobrol-ngobrol soal kadar air nih Betul. Kang. Itu ngeceknya kayak gimana tuh? Ini kita ada alatnya, Kang. Oh, wah, saya baru Nah. tahu nih. Ada alatnya. Jadi ada gimana alat, nih? jadi ada kita nyalakan alat kadar air, kemudian nanti kita masukkan ke dalam jagungnya. Betul. Nanti bisa langsung kita, nah betul. Nanti bisa langsung kecek gitu. Nah, jadi sobat pesona desa, oven ini bisa memberikan presentase Kapasitas ya, Pak. kapasitas yang memang diperlukan untuk kualitas biji jagung ya. Betul. Jagung Untuk biji. mengeringkan lah, betul. Nah, terus tesnya itu pakai alat ini nih. Betul. Nanti mungkin juga setelah ini Siap. ada prosesnya juga. Boleh, ya, Kang, ya. betul, Kang. Siap.
Tadi kan saya udah diantar ngeliat mesin giling, terus oven. Betul. Ada satu alat lagi kalau nggak salah. Ada, betul. Nanti pengen kita lihat juga, Kang, boleh di sana, Kang. sambil kita Berarti jalan ya. Kalau untuk proses pengeringan selesai di oven Selesai ini. di oven ini, betul. Untuk yang selanjutnya mesin. Untuk mesin penggiling jenggal jagungnya. jenggal. Untuk limbahnya, Kang. Oke. Betul. Saya boleh ke sana ya, Kang ya. Siap. Yuk. Ayo, monggo. Lumayan ya, Kang ya, kalau udah biasa di pabrik, Bang. Ini agak bising sampai rada torek. Lumayan, Kang. Ini mah udah biasa. Giling di mesin Giling, ini. betul, Kang. Jadinya sehalus ini. Sehalus ini. Ini proses terakhir, Kang. Proses terakhir. Oh. Nggak ada lagi, bisa dicek langsung, Oke, Kang. coba nih. Tuh, Nah, sobat ini Kosel Desa. lembut banget ini. Jadi nggak ada yang percuma ya, meskipun dianggap limbah mungkin, tapi masih bisa ini Masih kayak bisa dimanfaatkan. dedek untuk pakan apa, Kang? Kambing, Pakan kambing. Campuran Setelah pakan ini baru kambing. dilakukan pengemasan ya. pengemasan. Betul, langsung kita masukin karung sih, Kang. Mhm. Langsung Kalau kita mesin ini kirimkan. sendiri itu berapa jam? Kalau untuk masa kapasitasnya kecepatannya? memang ini kecepatannya nggak terlalu cepat, Kang. Karena ini kan untuk menghaluskan ya. Jadi memang kalau untuk kapasitas ini hanya 50 sampai 100 kilo per jamnya. Oh. Betul. Karena ini untuk menghaluskan sih. Tapi Betul. proses di pabrik ini selalu berjalan ya? Dengan Selalu berjalan, setiap betul. step-stepnya ya? Step-step seperti Wah. yang tadi kita dari awal. Tapi Kang, Betul. kalau tadi kan saya udah diliatin prosesnya secara langsung ya. Betul. Dari kebun terus juga ke sini. Nah, saya pengen tahu nih, Akang Siap. ini kenapa tertarik dengan bertani jagung hibrida? Wih, itu pertanyaan yang luar biasa, Kang. Iya dong. Sebenarnya pertanian di pangan khususnya jagung itu sangat seksi, Kang. Wah, Dalam artian seksi itu adalah pasarnya sangat luas, sangat besar. Kemudian memang dalam segi teknis penanamannya pun memang kalau jagung tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak treatment khusus lah yang memang harus kita siapkan untuk jagung itu, Kang. Iya, Makanya ketika memang saya mengambil jagung, ya melihat potensi pasar di Cianjur pun besar, Kang. Jadi saya ambil lah untuk produksi di jagung ini. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan juga memotivasi ya. Insya Dan Allah. Akangnya sendiri semakin berkembang. Nah, ini udah berapa lama, Kang, digeluti? Ya, kalau di jagung ini saya dari 2019, Kang. 2019 memang awalnya pun saya anggap ini perencanaan atau planning bunuh diri, Kang. Kenapa demikian? Karena kan kalau di Cianjur itu banyaknya petani padi, Kang. Iya. Petani padi mayoritas semua padi. Kemudian kebanyakan juga sayuran, ya kan, yang memang terkenal di Cianjur lah, sayuran dan juga padi. Kemudian saya mengambil jagung ya program bunuh diri awalnya, kan. Cuman memang berkesinambungan dengan program pemerintah, ada program ketahanan pangan, kemudian ada program yang lainnya pun di Cianjur. Ya akhirnya saya memutuskan untuk terfokus di jagung, Kang. Ya mudah-mudahan sih bisa seperti tagline kita, targetnya adalah Cianjur bisa swasembada jagung seperti daerah lainnya di 2025, Kang. Amin, mudah-mudahan. Nah, Betul. swasembada jagung hibrida di Betul. 2025 itu distribusinya kemana aja, Kang? Betul. Biasanya. Kalau untuk distribusi kita biasanya ke peternakan lokal. Di sini ada peternakan ayam petelur, pedaging dan sebagainya gitu kan. Kemudian ke perusahaan-perusahaan yang pembuatan log jamur itu, Kang. Iya. Ya, jadi kita memang pasar kita ke sana. Kadang-kadang juga kita jual ke perusahaan-perusahaan atau cartel yang sudah besar juga. Udah langganan Tergantung, itu? udah langganan, Kang. Tergantung daripada permintaan. Sebenarnya malah kita yang malu, Kang, saat ini. Kenapa? Karena pasokan kita belum bisa memenuhi kebutuhan. Jadi, Kebutuhan di Cianjur sangat banyak tinggi dan ya. sangat tinggi banget. Makanya itu memicu Akang untuk bisa Siap, memenuhi pasar lah memenuhi minimalnya. pasar, benar. Dari- Nah, Kang, kalau boleh tahu ini harga jualnya sekarang Betul. per kilonya berapa? Kalau yang harga jual, kalau jauh memang fluktuasi. Walaupun pemerintah sih memang ada standar harga di pemerintah itu, yaitu 3.200 sampai 3.600-an sih biasanya per kilo. Cuman realita di lapangan nggak bisa seperti itu ternyata, Kang. Jadi harganya saat ini dari mulai lagi turun banget pun paling di angka 4.600. 4.500, 4.600. Kalau harga normal biasanya di angka 5.200 sampai 5.800, Kang. Nah, Kang, kalau dalam satu bulan biasanya menghasilkan berapa ton kalau untuk jagung Oke. sendiri? Kalau misalnya kita lagi panen raya full itu sebenarnya up di atas 50 ton. 50 sampai 100 ton lah. Kita dalam sebulan. Cuman kalau misalnya lagi normal-normal belum panen raya, ya kita paling maksimal di angka 50 ton per bulannya gitu, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Siap. omsetnya berapa nih, Kang? Waduh, Satu omset. bulan.
Kalau 1 bulan ya perkiraan dari 250 sampai 500 jutaan lah. Wah, 250 sampai 500 juta rupiah nih Sobat Pesona Desa. Insya Allah, Kang. Insya Allah ya. Insya Allah, Kang. Mudah-mudahan menjelang 2025 dengan cita-cita nih Sip. swasembada jagung hibrida di Cianjur Betul, bisa tercapai. ya kan? Insya Dan Allah. juga terpenuhi. Tapi hatur nuhun pisan Kang. Sama-sama, Sudah diantar dan juga diperlihatkan Waduh. showing semua Insya Allah. prosesnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi Benar kepada banget. anak muda di Jawa Barat lah, Benar. supaya jangan sampai takut untuk menjadi petani. Iya dong, karena Kang juga ini boleh dibilang petani milenial juga yang Milenial. insya Allah merintis dan juga semakin sukses ke Ya, depannya. dari nol lah insya Allah. Untuk Sobat Pesona Desa, pastinya kita sudah diajak oleh Kang Setia dengan berbagai proses untuk bertani jagung hibrida. Jadi jangan pernah takut untuk kalian yang mau bertani, karena Betul. sangat menggiurkan, menarik, dan juga jangan gengsi. Jangan mikir ini Petani kotor-kotoran, kotor, ya betul. kan? Dan juga petani itu seperti apa gitu ya. Betul. Tapi ternyata bisa semenarik ini ya. Dan semoga ini bisa menginspirasi Sobat Pesona Desa yang menyaksikan. Sekali lagi makasih Kang. Sama-sama. Dan juga buat Sobat Kang. Pesona Desa. Sampai jumpa lagi di edisi Pesona Desa. Sama-sama.